Waduh, jadi Pak kasih pengantar ya, nekropsi satwa akuatik karena sudah banyak itu dulu di semester lalu ya di mata kuliah akuatik. Nanti kita refresh di ujung mungkin 5 menit kita kuis ya, biar ada nilai kuis Anda. Jadi nanti kita di ujung kuis 5 menit saja ya. Pak coba dulu materinya. Sorry, share. Akan share. Aduh, ini nggak berhenti-berhenti orang masuk. Nggak samaan deh. Start share, screen, start broadcast. Oke, kita coba mana dia? Mana PowerPoint-nya Pak ini? Nah, ini dia. Macet dia. Oke, kelihatan ya, Mamang? Dok, Kelihatan ya? iya kelihatan. Terlihat dok. Oke, nekropsi. Jadi kita lagi mengulang, merefresh materi kuliah nekropsi pada satwa akuatik ya. Ulang lagi prinsipnya, prosedurnya, teknik sampling, dan interpretasi temuan. Gitu ya. Perhatikan baik-baik karena semua ini nanti di kuis pasti tak keluarkan itu ya. Nah, kenapa nekropsi ini penting? Ya, ya pertama tentu saja kita dituntut, dokter hewan itu dituntut untuk menentukan penyebabnya ya, penyebab kematian. Apakah karena penyakit hewan itu mati? Apakah karena trauma? Apakah kena toksin? Karena di perairan itu macam-macam. Apakah karena bycatch, ya dia jadi korban nelayan penangkap ikan, nelayan-nelayan besar maksudnya, atau karena faktor lingkungan, ya. Yang kedua, nekropsi itu kadang-kadang alat untuk melakukan surveillance kesehatan populasi. Pak sering pakai ini ya, untuk mendeteksi ancaman baru. Tiga, dengan melakukan nekropsi ini akan memberi bukti ilmiah untuk konservasi. Mediko-legal namanya, teman kolega-kolega kita yang berkecimpung di dunia medik gitu. Dan manajemen budidaya ya, para insinyur perikanan itu maksud. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menghasilkan arsip sampel untuk pemeriksaan lanjutan ya. Nah, jadi nanti ini seperti di gambar sebelah kanan tuh, pastikan ada lesi, lokasi lesinya di mana, kemudian dibantu dengan uji lab. Baru kita sintesis ya. Jadi tidak boleh kita memutuskan hanya karena satu temuan tunggal gitu ya. Tidak boleh. Jadi sintesis semua yang ditemukan ya. Lesi-lesi yang ditemukan, hasil lab atau lokasi-lokasi tempat lesi itu sendiri. Ya. Nah, capaian pembelajaran dengan kuliah tunggal ini ya, 2 kali atau sekali, ya. Mungkin sekali cukup ya nanti tugas-tugas saja yang kedua itu karena waktunya udah mepet. Capaian pembelajaran satu, Pak harapkan Anda semua, adik-adik semua itu bisa berpikir sistematis ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan alur nekropsi,
dari respon lapangan hingga laporan akhir. Ya. Kedua, aman dan steril. Ya. Jadi mahasiswa mampu menerapkan biosafety namanya. Kemudian dokumentasi dan pengendalian kontaminasi. Ya. Ketiga, kalau diperlukan ngambil sampel itu tepat, samplingnya tepat ya. Anda mampu memilih sampel, wadahnya bagaimana, pengawetnya bagaimana, dan uji lab sesuai dugaan kasus. Nomor 4, nah ini sudah belajar patologi ya, di awal-awal, membaca lesi. Itu mahasiswa mampu mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan. Jadi ingat itu, apa namanya, perubahan, deskriptor, yang begitu itu, ingat itu lagi. Mahasiswa mampu mendeskripsikan lesi dan menghubungkan temuan gross dengan diagnosa banding. Yang terakhir adalah spesifik taksa. Mahasiswa mengenali perbedaan pendekatan pada ikan, ya, pada reptil, khususnya penyu, pada mamalia laut, khususnya cetacea dan dugong. Ya, Pak, fokus ke itu aja. Jadi kita fokus pada nekropsi ikan, penyu, cetacea, dan dugong. Ya. Jadi fish, apa, finfishnya dapat, ikannya dapat. Gitu. Reptilnya dapat, mamalianya juga dapat. Ya. Dan ingat nekropsi itu bukan sekedar membedah hewan. Nah, ini jangan salah ya. Nekropsi adalah investigasi kematian. Jadi yang harus terdokumentasi. Jadi nggak boleh sembarang. Jadi dari persiapan itu Anda harus persiapkan betul dengan baik ya. Dan segalanya harus steril. Jangan sampai nanti cemaran yang didiagnosis. Ya. Cemaran lingkungan yang didiagnosis. Harus steril. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, ruang lingkupnya seperti tadi disebutkan ada ikan, ya, ada penyu, ada stasea, ada dugong. Kalau ikan nanti biasanya nanti kalau Anda sudah praktek itu akan berhadapan dengan petambak-petambak gitu ya, di mana Anda wajib melakukan nekropsi untuk diagnosis cepat. Kalau banyak pada penyu biasanya itu nanti oleh otoritas pengelola satwa dilindungi. Biasanya karena ada kerusakan pada karapas, pada plastron, akibat interaksi manusia. Ya. Pada stasia ini yang terdampar biasanya banyak stranding ya. Jadi diperhatikan blubbernya, trauma gas sonar dan lain sebagainya. Sama, dugong juga stranding, ada vessel strike, bycatch, grass habitat dan lain sebagainya. Ya, itu ruang lingkup. Nah, alur respon nekropsi sekarang. Biasanya nanti adik-adik akan dapat laporan kasus dulu. Begitu kita dapat laporan kasus, kita akan keluar, kita amankan lokasi. Kemudian dokumentasi lingkungan, dokumentasi hewan, dokumentasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian lakukan dari kondisi, ya, pemeriksaan sudah. Arah-arahnya, tebak-tebak arahnya penyakitnya itu. Ya. Kemudian barangkali diperlukan harus bergeser ke posisinya, mau dibawa ke TCC misalnya. Jadi ada transport dan simpan. Nah, baru di sana dilakukan nekropsi. Setelah nekropsi tentu saja beberapa sampling dibutuhkan, baru lakukan laporan. Ya. Nah, dari tahap awal laporan kasus itu kita harus menggunakan formulir standar sejak awal. Ingat, dalam formulir itu nomor kasus harus mengikuti semua foto dan sampel. Dalam kasus forensik atau status konservasi, lokasi dan rantai bukti sama pentingnya dengan organ. Keputusan triage misalnya menentukan kedalaman pemeriksaan dan jenis sampel yang realistis. Ya. Nah, berhubungan dengan satwa akuatik, safety first namanya. Keselamatan itu di atas segalanya. Keselamatan Anda, dokternya. Keselamatan orang-orang yang ada di sekitar sana. Keselamatan lingkungan. Biosafety, keselamatan adalah perasaan. Jadi harus dianggap semua bangkai itu berpotensi zoonosis dulu sampai terbukti aman. Untuk itu nanti melakukan nekropsi minimal adik-adik menggunakan APD ya. Nah, lengkap tuh. Ada sarung tangan, ada boot, ada apron,
Sekarang apron coverall itu pakai jas hujan yang murah itu, yang sekali pakai itu bisa. Itu biasanya dipakai di lapangan, gampang. Selain ringan juga tidak perlu dibersihkan apa. Sudah habis itu langsung dibawa ke tempat prosesan limbah B3 ya. Kemudian pelindung mata dan masker sesuai risiko aerosol. Kemudian pisahkan zona bersih, zona kotor. Kendalikan benda tajam dan limbah limbah biologis. Ini tempatnya harus bawa bawa kaleng-kaleng kecil ini untuk naruh-naruh gitu ya. Kemudian pastikan bahwa desinfeksi ya, di mana untuk mendesinfeksi alat dan permukaan. Ingat, jangan membawa kontaminasi ke kendaraan atau laboratorium. Jadi intinya sebelum tim bergerak, gitu ya, kalau ada telepon, ada hewan stranded, kita harus pastikan gerakan kita cepat, aman, bersih, dan terdokumentasi. Ya, gitu. Nah, bicara dokumentasi, ini adalah kalau mau bicara satwa laut, terutama satwa konservasi yang dilindungi, maka dokumentasi ini harga mati. Data yang tidak dicatat itu sama dengan data hilang, walaupun tersimpan di otak kalian. Kalau tidak didokumentasikan, tertulis, terfoto gitu, sama saja dengan data hilang. Ya. Jadi pastikan Anda mendokumentasi identitas kasus, ya, lokasi, ya. Pastikan ambil foto sebanyaknya, video nanti tinggal dibuang yang tidak diperlukan. Ya. Kemudian lakukan pengukuran morfometri, berat, panjang, jenis kelamin, umur, kelas ukuran, status nutrisi, dan lain sebagainya. Kemudian pastikan rantai sampelnya, ya, label harus tahan air. Jangan pakai ballpoint, pulpen. Nah, kalau pakai ballpoint, pulpen, spidol itu kena air langsung hilang dia. Maka untuk menulis labelnya itu biasanya pakai pensil. Nah, itu nggak hilang deh dengan air, ya, pakai pensil. Kemudian pastikan log pengambilan. Ada catatan. Yang Anda ambil itu Anda catat. Saya ambil hati, limpa, ginjal, itu misalnya. Paru-paru, itu misalnya. Kemudian preservasinya, pengawetnya kita sebutkan. Oh, ini pakai Bowen solution. Oh, ini pakai air laut saja. Oh, ini pakai alkohol. 70% misalnya. Oh, ini pakai formalin. Oh, ini pakai buffer netral formalin. Ya, syukur-syukur sampai suhu ya. Untuk pengiriman sampel tertentu ini harus suhunya 20 minus 20 derajat Celcius. Harus pakai dalam es, dalam pendingin, cool box. Kemudian pastikan penerima labnya itu Anda punya uh, nomor kontak. Ya. Nah, dalam melakukan nekropsi, sebelum melakukan nekropsi pada satwa terdampar misalnya, maka Anda harus mengakses kode kondisi bangkai untuk menentukan kualitas datanya. Bisa nih macam-macam tergantung dari referensinya. Dikasih kode 0 atau 1 itu berarti sampelnya masih segar ya. Dikasih kode 2 ya. Oh, ini baru saja mati gitu ya. Dekomposisi moderat. Kemudian kode 3, kode 3 gitu ya. Wah, ini dekomposisinya sudah lanjut nih gitu. Kemudian kode kode 4 atau 5, itu sudah mumi atau rangka, mumi ya. Jadi semakin tinggi kode, interpretasi mikrobiologi dan histologi makin terbatas. Kalau Anda mau ngambil sampel mikrobiologi dan histologi, itu ya kode 1 lah gitu ya. Kalau kode 2 mungkin bisa ketemu, tapi nanti banyak cemaran yang lain juga. Kalau 3, 4, 5 pasti tidak mungkin. Ya, pasti yang baru mati. Jadi bangkai segar itu paling baik untuk mikrobiologi, virologi, histologi, dan toksikologi. Tapi bukan berarti nanti yang sudah mumi rangka itu tidak Anda observasi. Tetap dilakukan ya, terutama jika ada dugaan interaksi manusia atau untuk forensik, kepentingan forensik. Pemeriksaan tetap bernilai walau jaringan sudah ya mengalami mumifikasi itu misalnya. Nah, sebelum membedah, pastikan periksa bagian luar tubuh dengan baik ya. Baca semua cerita, history di permukaan tubuh.
mulai dari identifikasi spesies, kelas umur, jenis kelamin, berat atau panjang, dan status nutrisi. Kemudian catat lesi kulit, ya, apakah ada abrasi, ada ulkus, ada luka tajam, ada memar mungkin, ada bekas jaring atau bekas tali, ada parasit mungkin ketemu, atau ada kelainan-kelainan yang lain. Ya. Nah, kemudian setelah Anda selesai mengamati itu, jangan percayakan pada otak. Kadang-kadang otak kita bisa lupa, maka ambil foto sekarang. Ingat, setiap ngambil foto pastikan ada skala dan label di sana. Jangan sekali-sekali membersihkan lesi sebelum didokumentasikan, jadi sebelum difoto. Ya. Kalau skalanya, kalau udah ada yang punya ukuran, pakai pensil, ballpoint itu boleh. Ya. Atau pakai apalah yang nanti bisa Anda ukur setelah aktivitas nekropsi. Kemudian sebisanya ambil sampel eksternal awal. Sorry, ambil sampel eksternal awal bila relevan. Ada swab mungkin. Kalau bagian-bagian di luar ada itu parasit mungkin, ada kerokan kulit nih pada ikan pasti kerokan kulit kita lakukan. Kita ambil insang mungkin dan lain sebagainya. Ambil uh, wet mount insang. Jadi preparat basah pada insang. Nah, kalau morfometrik, nah ukur yang penting dan ukur dengan konsisten. Kalau pada ikan, pada dugong, pada mamalia itu panjang total gitu. Kalau pada penyu, ada adik sudah tahu ada namanya yang diukur itu adalah panjang lengkung karapas atau CCL. Juga lebar lengkung karapas atau CCI. Ya, ini gampang ya morfometri. Nah, sekarang kita belajar nekropsi ikan sepintas ini kan karena sudah pada manajemen kesehatan satwa aquatik. Nah, ini kalau nekropsi ikan itu kan populasinya dia banyak. Jadi kita bisa mulai saat ikan masih hidup atau sedang. Jadi sebelum melakukan nekropsi kita bisa amati saat dia masih hidup. Kita amati perilakunya, berenang spiral, flashing gitu sekarang kali ya. Dia flashing sana sini gitu. Dia berenang dengan operkulum terbuka atau dia berenang dengan kondisi yang lemah, prostrasi. Nah, kelainan luar sering lebih jelas saat ikan masih terendam. Jadi jangan langsung diangkat, perhatikan dia di air gitu. Gimana matanya, ada mukus tidak, pada sirip-siripnya bagaimana, ada erosi atau tidak, ada perubahan warna atau tidak. Ya. Kemudian ya mungkin ada ulkus, abses, perdarahan, itu juga semua. Ada parasit, mungkin jamur, deformitas, dan lain sebagainya. Nah, kalau baru setelah Anda puas mengadakan pengamatan dan semua data diperoleh, baru ikannya diambil, dilakukan anestesi atau eutanasia. Ya. Itu ada di sebelah kanan, ada urutan awal tuh, amati eksternal, kerok kulit atau gill wet mount, ya. Disinfeksi 70% etanol, insisi steril, kemudian ambil sampel organ. Prinsipnya buka rongga tanpa menusuk saluran cerna. Kenapa? Agar tidak terjadi kontaminasi. Karena saluran cerna itu penuh dengan kontaminan, bakteri-bakteri di sana sini. Ya. Nah, pada ikan, sampling cepat sebelum jaringan rusak. Ya, ini harus cepat samplingnya dulu. Jangan kasihkan mengamati. Ya. Sampling yang paling sering dilakukan dan paling cepat paling itu adalah namanya skin scrape sama ya kerokan kulit. Ya, ada kulit normal plus resi di sana. Ditaruh dalam PBS, kemudian amati parasit, jamur, bakteri. Ada namanya sampling untuk gill wet mount. Itu gill itu insang. Itu dengan dua pakai ditekan, objek kelasnya ditekankan pada insang, ya, ketemu sudah. Amati lamela, gas bubble, hiperplasia, dan parasit. Kemudian ya kalau dia masih hidup sempat ngambil darahnya bagus blood smear ya. Itu di posisi caudal peduncle namanya, vena caudal. Ini harus cepat-cepat dilakukan sebelum dia beku ya.
Kemudian bakteriologi juga harus cepat. Lesi, semua organ yang ada lesinya itu ambil untuk bakteriologi. Ginjal, limpa, dan lain sebagainya. Nah, untuk bakteriologi, pengambilan sampel itu harus dilakukan dengan aseptik. Ya. Disinfeksi permukaan ikan dan instrumen sebelum membuka rongga abdomen. Cuma bersihkan dulu dengan etanol. Kemudian setelah itu ambil mikrobiologi, sampel mikrobiologi maksudnya lebih awal. Hindari kontaminasi dari saluran cerna. Nah, kalau pada ikan itu organ targetnya ginjal, limpa, hati, insang, ya, organ-organ yang ada lesinya, cairan abdomen kalau ada, saluran cerna bila relevan. Ya, karena ini jarang Pak ambil saluran cerna. Nah, sama ya, itu urutannya itu. Jadi insisi dan pemeriksaan organ internal ya buka rongga tanpa menusuk saluran cerna itu prinsip. Jadi jangan sampai nanti Anda buka terus saluran cernanya rusak, itu kacau itu ya. Nah itu ikan, kalau penyu, Pak sepintas saja ini biar cepat. Jadi identifikasi dan bukti interaksi manusia itu yang paling penting karena di laut itu jangan sampai kita terjebak ke penyakit infeksius saja semakin dalam. Jadi ancaman terbesar itu interaksi penyu dengan aktivitas perikanan. Aktivitas apa interaksi penyu dengan aktivitas transportasi di air ya, dan lain sebagainya. Jadi pastikan identifikasi spesies, memakai skut karapas dan sisik prefrontal, ukur TCL, berat kepala ekor ya. Ya mati semua. Jenis kelamin dewasa dapat diduga dari panjang ekor dan posisi kepala. Juvenile, remaja maksudnya juvenile itu, sering perlu konfirmasi gonar atau histologi. Catat ya apakah ada kait pancing ya, Pak paling sering menemukan kait pancing tali, jaring, baling-baling. Bukan baling-balingnya akan nempel di sana, tapi luka akibat baling-baling itu kan itu khas itu luka akibat baling-baling. Dia akan kelihatan seperti luka yang berjajar ya akibat benda tajam gitu ya. Ada ingesta plastik mungkin dan kondisi tubuh. Kemudian tentu saja ya, dia harus menentukan kodenya sebelum membuka bangkai. Kode satu, oh masih segar. Kode dua, ada bau-bau busuk sedikit. Kode tiga, wah udah busuk. Kode empat, nah ini sudah dagingnya sudah hilang, kulitnya sudah lepas-lepas, sudah mumifikasi dia, gitu misalnya ya. Nah, kalau di bagian pemeriksaan bagian dalamnya, gitu ya kita harus buka plastron secara hati-hati untuk mengekspos rongga tubuh dan organ secara in situ. Kemudian nilai nutrisinya dengan body condition index ya. Gimana cara mengukur body condition index? Silahkan googling aja ya. Ada yang sudah diberitakan, diajarkan dulu waktu semester sebelumnya ya. Itu body condition index itu penting untuk melihat cadangan lemak, massa otot ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah dibuka urutan organnya itu yang pertama diambil kalau pada penyu itu adalah jantung, baru lanjut hatinya, baru limpa, baru saluran cerna. Nah, sudah habis itu kosong dia, baru paru-parunya gampang terus. Ginjal turun sedikit kalau paru-paru agak di atas dia turun, ginjal ketemu urut jenita ya. Terakhir baru otak atau salt gland itu pakai gergaji ya, pakai gergaji ngambil. Jangan lupa ambil sampel untuk histologi ya, mikrobiologi, parasit, genetik, kontaminan dan biotoksin. Kalau pendekatannya untuk cetasea pendekatannya bertingkat nih, ada tier satu, tier 2, tier 3 ya. Tier satu misalnya data dasar. Yang harus dicari data dasar. Apa, di mana, kapan, bagaimana kondisi tubuh, kondisi bangkai, ya, fotonya ada apa tidak, ya. Anda buat fotonya, panjangnya berapa, jenis kelamin berapa, langsung ambil sampel dia. Nah, setelah semua itu diambil, sampel DNA-nya sudah, maka lanjut ke tier 2 ya. Amati gross postmortem lengkap, ya, gitu. Harus detail sekali. Kemudian amati organ in situ, artinya belum Anda ubah posisinya, belum dicabut, belum diambil dari tempat awalnya. Kemudian insisi organnya. Ya, catat sekarang apakah ada perubahan atau tidak. Terakhir tier 3, setelah itu ambil sampel, simpan yang baik ya. Untuk histologi, virologi, mikrobiologi, parasitologi, toksikologi, dan asbin. Nah, biasanya sih selama ini kalau mau ada
telepon stranded animal itu orangnya banyak ya, tapi kadang-kadang juga tidak cukup sumber daya. Ya. Jadi jika sumber daya terbatas, tetap kumpulkan data minimal yang memungkinkan analisis populasi dan populasi. Untuk menentukan penyebab kematian, pemeriksaan lengkap plus uji tambahan sangat dianjurkan. Gitu ya. Nah, nanti kalau cetacia, ya masa otot epaksial namanya di sekitar sirip dorsal membantu menilai status nutrisi. Jadi apakah dia cembung, oh baik. Apakah mulai cekung, itu kurus. Atau cekung nyata sekali, sangat jelas cekungnya. Wah ini sudah kekurusan ya Mas Yas. Jadi status nutrisi dinilai dari masa otot epaksial dan ketebalan blubber. Jadi kalau pernah melihat di TBE itu dolphin di sana ada tahu apa yang disebut dengan blubber ya. Itu kulit paling luar, tebal sekali dia. Kemudian pemeriksaan paru penting untuk pneumonia, drowning, ya tenggelam tuh, trauma dan emboli. Kemudian pemeriksaan terhadap isi lambung ya, stomach content, memberi petunjuk pakannya apa, atau ada plastik apa tidak di sana, atau hewannya tidak pernah makan atau kelaparan. Pada dugaan paparan suara atau sonar, karena dia sangat rentan terhadap sonar, protokol gas bubble namanya, itu dilihat, itu dicari. Ada lemak emboli ya pada hasil sirkulasi darahnya. Dan pemeriksaan telinga menjadi penting. Jadi gas bubble, pemeriksaan ada apa tidaknya emboli, kemudian ada atau tidaknya kerusakan pada telinga. Ya, kalau kita duga itu terjadi gangguan atau kematian akibat sonar. Nah, untuk dugong, ancaman utama dan bukti nekropsi. Nah, dugong itu karena dia hidup di pesisir dangkal, itu biasanya paling sering kena vessel strike. Jadi ketabrak sama perahu, apalagi di Bali banyak fastboat, speedboat. Ya. Maka nanti lukanya luka propeller yang banyak, fraktur, patah, atau trauma tumpul. Ya, untuk di daerah di luar Bali yang banyak itu entanglement, terjerat jaring dia, ya, seperti di Maluku misalnya. Paling banyak tuh bycatch. Karena yang paling gampang orang pakai troll, nyari udang maksudnya, tapi yang perang batu ngangkat tuh dugong masuk. Ya. Jadi pemeriksaan luar saja dapat menyesatkan, hati-hati itu dugong. Pemeriksaan internal dan bukti lokasi tetap penting. Ya, kalau pada dugong. Oke, sudah itu pada ikan sudah, penyu sudah, spasial sudah, dugong sudah. Sekarang kita lanjut ke prinsip sampling. Ya ingat tuh, satu hewan stranded, kita ngambil sampelnya bisa banyak sekali. Ya, bisa satu kasus banyak tujuan. Bisa kita ambil sampel untuk histologi, ya, biasanya kita pakai NBR 10%. Bisa ambil sampel untuk bakteriologi, pakai swab atau media. Bisa virologi, itu taruh di cool box, ya harus dingin, beku, itu kalau pada -20. Anda bawa cool box khusus, ya. Bisa untuk pemeriksaan genetik, ya, untuk PCR, DNA, ya, itu tinggal ditaruh di dalam etanol saja, ya, atau beku kalau nggak ada etanol. Kemudian bisa untuk pemeriksaan toksikologi ya yang diambil sampelnya dengan yang dibekukan sampelnya. Jadi kunci mutu sampel itu adalah ya pre-label, sebelumnya harus diisi label, kemudian wadah terpisah, volume pengawet cukup, ada rantai dingin dan ada catatannya dengan yang lengkap. Nah, nanti preservasi ya. Pengawetnya ini Pak buatkan yang sederhana di sini. Histopatologi misalnya preservasinya pakai NBF 10%, neutral buffered formalin 10%. Nah, itu sampelnya harus iris tipis-tipis, yang nggak boleh tebal. Ingat, ketebalannya itu jangan sampai lebih dari setengah senti, gitu ya. Maksimum lah setengah senti. Lebih-lebih sedikit ya, ya 0,6 senti atau 3 sampai 6 milimeter. Kemudian rasio formalinnya cukup sehingga sampel semua bisa tenggelam. Ya. Untuk bakteriologi atau preservasinya biasa bisa swab atau media transport atau cool box untuk dingin. Nah ini untuk kalau mau memang pemeriksaan bakteriologi dia harus diambil di awal, nggak boleh di terakhir. Pengambilan dilakukan dengan cara aseptik ya sebelum saluran cerna itu dibuka.
Untuk virologi atau pemeriksaan PCR itu sampel biasanya ditaruh dalam cool box, ya, box dingin atau beku. Ya. Hindari freeze berulang. Jadi nanti cool box kadang-kadang hilang dinginnya, kadang-kadang ya itu bahaya itu. Itu akan merusak sampel. Ya. Untuk parasitologi cukup alkohol atau etanol 70-95% atau formalinnya cukup. Untuk toksikologi sama dengan virologi ini harus beku, wadahnya bersih. Hindari kontaminan formalin atau alkohol ya untuk toksikologi. Nah, dalam melakukan nekropsi Anda tidak akan terhindarkan harus mendeskripsikan lesi. Nah, itu sudah kan panjang lebar Pak jelaskan pada waktu kuliah saluran pencernaan, saluran saraf dan lain sebagainya di semester sebelumnya. Ya. Jadi gunakan bahasa yang presisi. Nah, deskriptornya misalnya MDDKL, modifier, durasi, distribusi, keparahan, lokasi yang begitu. Jadi organ apa yang terserang, di sisi mananya organ, kalau dia organ yang areanya cukup besar, di kuadran mana, gitu. Hubungan lesi dengan struktur sekitar itu ya. Kemudian ukuran panjang kali lebar kedalaman lesinya itu berapa. Selalu sertakan skala pada foto. Karakter lesinya, warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana, konsistensinya bagaimana, baunya bagaimana, busuk, ya, atau bau-bau yang lain, ya. Permukaan jejasnya bagaimana dan demarkasi batasnya dengan jaringan yang sehat sekitarnya bagaimana. Kemudian distribusi ya, apakah vokal, multivokal, difusa, ya. Kemudian durasi, apakah akut atau kronis. Gitu. Kalau memang tidak ada, ya Anda tulis NAD ya, no abnormality detected. Atau memang Anda lewatkan, Anda tidak periksa, no examine, NE. Ya. Jadi urutan kerjanya seperti ini, ada 5 itu ya, untuk mencegah kontaminasi. Pertama, ambil sampel steril, agar dia steril dari awal sekali untuk bakteriologi, virologi. Kemudian lakukan pemeriksaan organ secara in situ, langsung di tempat, amati posisi cairan rongga, apa ada adesi atau tidak, dan perdarah. Kemudian setelah pemeriksaan in situ, langsung dilanjutkan dengan melakukan insisi organ secara sistematis, mulai dari jantung, paru, hati, ginjal, limpa, dan saluran cerna. Ingat, saluran cerna itu harus terakhir. Kenapa? Untuk menghindari kontaminasi entering. Ya, terakhir lakukan pembersihan dan disposal ya, penguburan hewan yang dinekropsi. Ya, itu. Oke, Pak tambahkan dengan membaca jejak interaksi manusia. Ini bycatch atau entanglement. Entanglement itu artinya terjerat ya. Itu paling tidak nanti kalau kita meriksa hewan yang stranded kita temukan bekas tali atau jaring. Atau mungkin ada memar melingkar, ya. Memar melingkar. Ada udim, ada bukti-bukti drowning, ya, ada cairan berbuih, berbusa keluar dari saluran pernapasannya. Bukti drowning, tenggelam. Kemudian bukti lokasi sangat penting. Ya, maksudnya bukti lokasi itu memang daerah itu banyak aktivitas nelayan, banyak aktivitas wisata bahari misalnya. Kemudian ada vessel strike, ada luka paralel ya akibat propeller, trauma tumpul, fraktur, pneumotoraks, organ robek. Mungkin saja hewannya mati karena mengingesta antropogenik. Ya, apa itu antropogenik? Yang produk manusia tuh. Plastik, kail, tali pancing, benda asing, saluran-saluran. Nah, dalam konteks forensik, jangan mengubah lokasi atau lesi sebelum dokumentasi menyeluruh. Ya. Jadi, tapi hati-hati, jangan baru habis periksa di luar, udah cukup, nggak bisa. Untuk forensik itu dilakukan pemeriksaan eksternal maupun internal. Ya, seperti ini ya. Dari temuan gross menuju diagnosis ya. Jadi ingat dari gross itu setelah kita ambil sampel, nah hasil sampel dan temuan gross kita akan sintesis. Kategori penyebab kematian ada penyakit ya,
Penyakitnya macam-macam. Di satwa akuatik itu ada infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit, ada infeksi jamur, ada neoplasia dan gangguan organ. Bisa juga satwa akuatik itu mati karena trauma akibat vessel strike, predator, alat tangkap, luka tajam, dan lain sebagainya. Bisa juga satwa akuatik itu mati karena perubahan lingkungan. Ya. Tiba-tiba kandungan oksigennya turun perairan sekitarnya. Jadi hipoksia ya, kualitas air buruk, suhu ekstrim ya, ada biotoksin mungkin di sana. Bisa juga karena nutrisi ya, kelaparan dia nggak bisa makan. Tapi harus kelihatan dia kurusan di sana. Ya. Nah, kemudian sumber pakan terganggu ada kelihatan gangguan GI tract. Jadi kesimpulan dapat berupa kalau Anda lakukan nekropsi dan disuruh membuat diagnosis itu kesimpulan begitu. Ya, kadang-kadang kita bisa menyimpulkan dengan pasti. Kadang-kadang kita harus jawab, ini probable ya kemungkinan. Ada kadang-kadang possible juga, gitu ya bisa jadi. Gitu. Atau memang kadang-kadang dalam situasi yang buruk kita hanya dalam pemeriksaan gross itu belum bisa menentukan penyebab. Ya, kenapa? Karena memang penyebab kematian satwa akuatik itu sering multifaktorial. Penyakit yang disertai dengan stres lingkungan dan interaksi dengan manusia. Nah, jangan khawatir kalau nanti pemeriksaan sampel atau dan sebagainya itu hasilnya negatif. Itu tetap bermakna, ya. Tetap bermakna, ya. Sepanjang sampel diambil dengan cara yang benar dan metode yang benar, ya. Nah, kemudian terakhir kita harus membuat laporan setelah melakukan nekropsi itu. Laporan kita harus ringkas, namun lengkap dan dapat diaudit. Gitu. Jadi isinya minimal ada identitas kasus, ya, lokasinya di mana, tanggal berapa, pemeriksanya siapa, dokter siapa. Kalau ada saksi ada atau tidak, ada yang melaporkan kasus ini atau tidak. Kemudian di bawahnya akan ada sedikit catatan tentang riwayat ya kejadian, itu ada kronologi, kondisi lingkungan, ada pengobatan atau penanganan sebelumnya jika mungkin jika ada. Kalau yang stranded biasanya tidak ada, kalau ikan ya banyak. Kemudian setelah riwayat atau anamnesis tertulis, maka kita lanjutkan dengan laporan pemeriksaan luar, kondisi bangkainya bagaimana, ditulis dengan baik, dengan dokumentasi foto dan lain sebagainya, morfometriknya bagaimana, ukuran-ukurannya, panjang, lebar, dan lain sebagainya, foto-foto utama dan lesi bagian luar kalau ada. Kemudian laporkan hasil pemeriksaan internal per sistem organ, termasuk yang memang tidak terlihat ada perubahan. Kemudian laporkan daftar sampel yang diambil ya, berikan kode ya, organnya apa, preservasinya apa, tujuan ujinya apa, laboratorium tujuannya di mana. Kemudian terakhir di laporan itu harus mengandung interpretasi. Interpretasi nggak boleh gagah-gagahan, hanya satu, harus ada diagnosis banding. Ada dugaan-dugaan penyebab kematian juga dibuat. Kemudian probabilitas tingkat keyakinannya harus disampaikan di sana dan rekomendasinya. Itu isi laporan biasanya. Nah, kit lapangan yang minimal harus ada bagi dokter hewan ketika harus ke lapangan itu ada PPE, ya tempat ambil sampel dan lain sebagainya. Ada pisau atau skalpel, ada kamera, ada skala, ada label, form, dan cool box untuk sampel-sampel yang memang harus disimpan dalam keadaan beku. Ya. Dan ini harus siap dalam satu keranjang atau suatu tas gitu ya, sebelum tim bergerak. Jangan nanti baru ada laporan baru kita nyari. Nah, nanti Pak kirim nanti latihan kasus ya. Ini contoh ini misalnya kematian massal ikan. Jadi satu ada kolam budidaya melaporkan kematian 30% dalam 24 jam. Ikan berenang di permukaan dan insang puncak. Nah, apa data lapangan yang harus dikumpulkan sebelum kita melakukan nekropsi? Nah, ini kan ada harus berpikir nih. Sampel apa yang diprioritaskan untuk mikrobiologi, histologi, dan kualitas air? Kemudian temuan gross apa yang membedakan infeksi dari gangguan kualitas air? Ya kan? Nanti akan sering dapat nih kalau sudah praktek tuh tiba-tiba ditelepon oleh yang punya budidaya nih. Pak dokter, Bu dokter, ini ikan saya mati ini. Berapa persen mati? Wah, udah lebih dari 20%, mendekati 30%. Sejak kapan? Ya, sehari ini 24 jam terakhir. Anda periksa ikannya berenang di permukaan semua, nggak mau ke dalam. Nah, ini insangnya pecah. Nah, itu model-model begitu kasusnya.
Ada juga kasus satwa terdampar ya. Tiba-tiba ada laporan ada penyu atau dugong ya putri duyung ditemukan mati di pantai Murtesari misalnya di pantai Serangan atau di pantai Biaung misalnya. Ya. Nah, bagaimana Anda mengamankan lokasi dan mendokumentasikan bukti sebelum bangkai dipindahkan? Itu harus terdokumentasi dengan baik, tercatat dengan baik. Kemudian lesi apa yang harus dicari untuk membedakan vessel strike? Vessel strike itu artinya tertabrak alat transport, gitu, bycatch, dan penyakit. Kapan bangkai tetap perlu dinekropsi walau sudah membusuk? Nah, itu juga harus diberikan. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi pesan kuncinya terakhir ya, lakukan nekropsi dengan cara sistematis, aman, cepat. Ya. Sistematis prosedurnya sama ya, dari waktu ke waktu. Jadi dengan demikian data yang diperoleh itu dapat dibandingkan antar waktu dan lokasi. Dan lakukan dengan aman, biosafety-nya bagaimana, ini perlindungan terhadap timnya bagaimana, terhadap masyarakat bagaimana, dan lingkungan bagaimana. Kemudian lakukan dengan cepat. Ya. Ingat, sampel terbaik berasal dari bangkai segar dan penanganan. Kemudian pastikan terdokumentasi, foto, skala, label, ya, formulir adalah bagian dari diagnosis. Nah, terakhir baru kalian didiskusi sama teman ya untuk melakukan sintesis penyebab kematian. Ya. Semua informasi riwayat, lokasi, temuan gross laboratorium semua Anda sintesis untuk menemukan diagnosis. Itu mungkin ya. Nah, ini sumbernya Pak pergunakan ini ya kalau adik-adik bisa cari ini ya. Cari nggak banyak, hanya 6 sumber ya. Kalau enggak nanti Pak bisa taruh dia di Oase nanti. Oke, itu refreshment hari ini. Any question? Ada pertanyaan kah? Mungkin saya boleh izin bertanya, Dok. Boleh? Untuk apa project yang kelompok nekropsi itu alurnya akan gimana ya, Dok? Sebenarnya idealnya kalian melakukan kalau sempat kemarin kan ada beberapa stranded tuh, cuman pada sempat kita kalian karena kontaknya lah seperti lost kontak aja gitu ya, sibukan kalian. Jadi kalian harusnya sempat melakukan nekropsi dan membuat dokumentasi dari sana, karena ini adalah case base atau project base. Jadi paling cakep itu kalian ke TCEC ambil tukik di sana, pasti banyak di freezer di sana, kemudian kalian nekropsi. Divideokan prosesnya semua dan teknik kalian melakukan diagnosis seperti apa, seperti yang Pak jelaskan sekarang. Ceritanya ya, ceritanya ngambil sampel A, sampel B, sampel C, diberikan label dan lain sebagainya. Jadi seperti mata kuliah hari ini. Nah, itu lakukan dengan baik, kemudian divideokan, kemudian diupload di mana. Gitu. Itu idealnya begitu. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu itu sebentar. Kemarin beberapa kali ada stranded animal. Cuman nggak sempat, tapi tetap sampel yang begitu ada di TC karena itu adalah living lab kita di sana ya di TC itu. Itu kira-kira seperti itu. Siapa tadi nanya? Halo? Siapa Mau, nanya tadi? saya, Dok, mungkin jadi bentuknya itu video atau gimana Video. ya? Kalau Pak suka video. Suka video Hmm. yang kalian upload di media-media sosial yang ada, YouTube dan lain sebagainya. Yang bisa diupload sana. Jadi bagus tuh keterbukaan di sana ada. Ya enggak presentasi jurnal dan sebagainya sudah lewat masanya itu. Tidak akan membuat kalian belajar apa-apa. Ya learning experience-nya nggak ada. Itu ya.
Nah, bisa juga kalian membuat video teknik pemrosesan sampel ke lab batu, ketemu Pak Dewo di sana. Videokan dia, bisa saja. Asal judulnya bagus, ada dan lain sebagainya. Jadi project base ya, Anda punya project sendiri. Izin bertanya, dokter. Apa ini? Grace, dok, dari kelas C. Ya, Eh, izin bertanya, dok. Sebelumnya kelompok kami sempat membuat untuk eh, video satwa akuatik sempat membuat proses pembuatan jaringan eh, pada moluska, dok. Eh, bagus. ya, dan saya, Boleh itu boleh. oh bisa, dok. Jadi Bisa, nggak ada. tidak perlu ikan atau cetacean atau penyu. Iya, tapi harus satu satu akuatik tetap ya. Ah, baik, dok. Moluska itu kan bagian dari fish. Fish Betul. itu kan ada finfish, ada moluska, ada krustase, toh. Iya. Ya, itu bagian dari ikan. Apa Anda akan sebut? Nanti udang bukan ikan gitu jadinya. Itu bagian dari fish ya. Ada fish itu ada ikan bersirip, ada krustase, ada ikan yang tertutup cangkang namanya moluska. Itu tiram atau kerang. Itu toh. Iya, dok. Ya. Ada lagi? Nanti materinya Pak kirim ke mana? Salah seorang di antara kalian atau ke OASI mungkin ya. Oke, kalau nggak ada, Pak akan kirim di chat ini apa namanya quiz sedikit ya, quiz sedikit. Ntar dulu yang mana dia. Kalian kerjakan, ingat waktunya biasanya jangan lebih dari 5 menit ya, maksimum lah 5 menit. Ya, karena ini gampang. Karena kalau lebih dari itu kalian akan aneh-aneh tuh pakai piranti apa-apa gitu ya. Jadi satu soal 1/2 menit, 30 detik. It's very quick. Namanya juga quiz untuk berpikir cepat. Ya, ada di chat itu. Silakan ya. Yang selesai langsung boleh keluar dari lift langsung. Itu ya, Grace. Iya, dokter. Ya.